Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belva Putri Kalisya dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, latar belakang. Kerajaan Sriwijaya bermula dari daerah pantai timur Sumatera yang menjadi jalur perdagangan sehingga ramai dikunjungi para pedagang dari India sekitar awal tahun Masehi. Setelah itu, pusat perdagangan mulai bermunculan dan lambat laun berubah menjadi kerajaan-kerajaan kecil di sekitar abad ke-7 Masehi. Beberapa kerajaan kecil tersebut yaitu Kerajaan Tulang Bawang, Kerajaan Melayu, dan Kerajaan Sriwijaya. Di antara ketiga kerajaan tersebut yang berhasil berkembang hingga masa kejayaannya adalah Kerajaan Sriwijaya yang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Dapuntah yang Srijayanasa. Faktor yang mendorong Sriwijaya muncul menjadi kerajaan besar yaitu yang pertama, letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan antara India dengan Cina. Yang kedua, kemajuan pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India melalui Asia Tenggara. Yang ketiga, runtuhnya kerajaan Funan di Indochina yang memberikan kesempatan kepada Sriwijaya untuk berkembang sebagai negara maritim menggantikan Funan. Yang keempat, Sriwijaya mempunyai kemampuan untuk melindungi pelayaran dan perdagangan di perairan Asia Tenggara dan memaksanya singgah di pelabuhan-pelabuhan. Selanjutnya, letak geografis. Letak Kerajaan Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat ini. Sampai dengan hari ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya dengan banyak perdebatan. Jambi, Kedah, Cahaya, dan bahkan Jawa sempat dinyatakan sebagai pusat Sriwijaya karena penemuan dari masing-masing peneliti. Beberapa ahli sampai pada kesimpulan bahwa Sriwijaya yang dianggap bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Selanjutnya ada sistem kepercayaan. Kehidupan agama masyarakat Sriwijaya dipengaruhi oleh datangnya pedagang India. Pertama adalah agama Hindu, lalu agama Buddha. Agama Buddha dikenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. Ising melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, yaitu aliran Buddha Mahayana dan Hinayana. Pendeta Buddha yang terkenal di Sriwijaya yaitu Dharmapala, yaitu seorang guru besar agama Buddha dari Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua ada Sakya Kirti, yaitu guru besar yang mengarang buku Hasta Danda Sastra. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi. Karena lokasi Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi yang terhubung ke pantai, mata pencarian pokok penduduk yang awalnya bertani beralih menjadi perdagangan. Perkembangan perdagangan itu dipicu oleh letak geografis Kerajaan Sriwijaya yang strategis, yaitu tepat berada di persimpangan jalur perdagangan internasional. Dengan demikian, Kerajaan Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan dan juga mulai menguasai jalur perdagangan nasional maupun internasional. Jalur perdagangan Sriwijaya membentang dari Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa, hingga ke Asia Tenggara yang merupakan jalur perdagangan internasional antara India dan Cina. Sriwijaya juga mendapatkan keunggulan tidak langsungnya dari kapal-kapal yang singgah dengan melakukan bongkar muat dan diharuskan untuk membayar pajak. Hasil budaya Kerajaan Sriwijaya meliputi gading, kulit, dan beberapa jenis binatang liar untuk kepentingan ekspor dan cenderung mengimpor beras, rempah-rempah, kayu manis, kemenyan, emas, gading, dan binatang. Selanjutnya ada kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya dapat ditinjau dari raja-raja yang memerintah, wilayah kekuasaan, dan hubungannya dengan pihak luar negeri. Dari raja yang memerintah, yang pertama ada Raja Dapuntah yang Srijayanasa. Beliau adalah pendiri Kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahannya, dia berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai wilayah Jambi dengan menduduki daerah yang terletak di dekat jalur perhubungan pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Selanjutnya ada Raja Balaputra Dewa. Awalnya Balaputra Dewa adalah raja di Kerajaan Shailendra. Ketika terjadi perang saudara antara Balaputra Dewa dan kakaknya, yaitu Pramodawardhani, Balaputra Dewa mengalami kekalahan. Akibatnya, dia lari ke Kerajaan Sriwijaya dan diangkat menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya oleh Raja Dharmasetru yang merupakan kakak dari ibu Raja Balaputra Dewa, karena pada saat itu Raja Dharmasetru tidak mempunyai keturunan. Masa pemerintahan Balaputra Dewa diperkirakan dimulai pada tahun 850 Masehi. Sriwijaya mengalami perkembangan pesat dengan meningkatkan kegiatan pelayaran dan perdagangan rakyat. Pada masa pemerintahannya pula, Sriwijaya mengadakan hubungan dengan Kerajaan Chola dan Benggala atau Nalanda. Dalam bidang pengembangan agama Buddha, bahkan menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa ini disebut-sebut sebagai masa keemasan Kerajaan Sriwijaya.
Selanjutnya ada Raja Sri Sangga Rama Wijayatungga Warman. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya dikhianati dan diserang oleh kerajaan Chola. Sang raja ditawan dan baru dilepaskan pada masa pemerintahan Raja Kulotungga I di Chola. Selanjutnya dilihat dari wilayah kekuasaannya, pada abad ke-7 Masehi, kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai kunci-kunci jalan perdagangan yang penting, seperti Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Malaka, dan Laut Jawa. Pada akhir abad ke-8 Masehi, kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, baik yang melalui Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Genting Kera. Yang ketiga dilihat dari hubungan dengan luar negeri. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah Indonesia, terutama dengan kerajaan yang berada di India, seperti Kerajaan Pala atau Nalanda di Benggala. Selanjutnya ada kehidupan sosial. Dengan banyaknya pedagang yang singgah di Sriwijaya, memungkinkan masyarakatnya berkomunikasi dengan mereka, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi masyarakat Sriwijaya. Kemungkinan bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai bahasa pengantar terutama dengan para pedagang dari Jawa Barat, Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaysia. Perdagangan internasional ini juga membuat kecenderungan masyarakat menjadi terbuka akan berbagai pengaruh dan budaya asing, salah satunya India. Selanjutnya, sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya yang dapat dilihat dari peninggalan Kerajaan Sriwijaya di Indonesia, yaitu ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya bernama Dapuntahyang membawa tentara sebanyak 20.000 orang dan berhasil menundukkan Minangat Tamuan. Berikut gambar prasastinya. Yang kedua ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini berisi kutukan raja terhadap siapa saja yang tidak taat terhadap Raja Sriwijaya dan juga melakukan tindakan kejahatan. Berikut gambar prasastinya. Yang ketiga ada Prasasti Talang Tuwo. Prasasti ini menyebutkan tentang pembuatan Taman Sri Kesetra atas perintah Raja Dapuntahyang. Berikut gambarnya. Yang keempat ada Prasasti Karangberahi. Prasasti ini berisi permintaan kepada para dewa yang menjaga kedaulatan Sriwijaya untuk menghukum setiap orang yang bermaksud jahat dan mendurhakai terhadap kekuasaan Sriwijaya. Berikut gambarnya. Yang kelima ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti itu menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya berusaha untuk menaklukkan bumi Jawa yang tidak setia kepada Kerajaan Sriwijaya. Berikut gambarnya. Selanjutnya ada Prasasti Ligor. Prasasti ini menerangkan bahwa Kerajaan Sriwijaya mendirikan sebuah pangkalan di Semenanjung Malaya, daerah Ligor, untuk mengawasi pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Berikut gambarnya. Selanjutnya sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya berdasarkan berita asing. Menurut berita Arab dan berita Cina, dapat diketahui bahwa pedagang Arab dan Cina banyak mengadakan kerjasama dengan pedagang di Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, berdasarkan berita India, diketahui bahwa raja dari Kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan raja-raja dari kerajaan yang ada di India, seperti Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Chola. Selanjutnya ada keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Beberapa faktor kemunduran Kerajaan Sriwijaya meliputi: yang pertama, keadaan alam sekitar Sriwijaya yang berubah, tidak dekat lagi dengan pantai. Hal tersebut disebabkan perubahan aliran sungai Musi, Ogan, dan Komering yang membawa banyak lumpur sehingga tidak kondusif untuk perdagangan. Yang kedua, banyak daerah kekuasaan yang memerdekakan diri dari Sriwijaya. Yang ketiga, Sriwijaya mendapatkan serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Puncak keruntuhan kerajaan ini adalah pada tahun 1377 ketika armada laut dari Kerajaan Majapahit menyerang dan berhasil menaklukkan Kerajaan Sriwijaya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.